Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jelvin dari kelas C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir kami di mata kuliah pengantar ilmu politik, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pengertian dinamika demokrasi Pancasila. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ini lebih mengacu kepada prinsip-prinsip demokrasi yang diimplementasikan dalam konteks Indonesia dan dengan landasan ideologi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, kemudian dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai landasan ideologi. Pancasila merupakan dasar filosofis dan ideologi bagi negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam 5 sila, sama yang saya jelaskan tadi, bahwa ada 5 sila. Namun kelima sila ini dapat menjadi panduan dalam mengembangkan sistem demokrasi di Indonesia. Dan adapun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Dalam sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, rakyat memiliki hak untuk wakil-wakilnya dalam pemilihan umum serta dalam ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dengan melalui mekanisme atau musyawarah untuk mencapai mufakat. Kedua, perlindungan hak asasi manusia. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila menjamin juga tentang perlindungan hak asasi manusia. Berbagai prinsip fundamental. Hal ini meliputi kebebasan berpendapat, beragama, atau berserikat, serta hak-hak lainnya yang dijamin oleh konstitusi. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk melindungi dan menghormati hak-hak manusia. Kemudian pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ini adalah salah satu pilar penting yang terdapat dalam sistem demokrasi. Dalam sistem dan dinamika demokrasi Pancasila itu, pemilihan umum diadakan secara teratur untuk memilih dari rakyat wakil-wakil rakyat seperti anggota parlemen atau kepala daerah, dan kemudian presiden sebagai pemerintahan yang tertinggi. Pemilihan umum juga harus dilaksanakan secara adil, jujur, dan transparan. Dan yang keempat itu musyawarah dan mufakat. Nah, prinsip ini adalah menjadi metode penting dalam pengambilan keputusan. Hal ini berarti bahwa keputusan penting dalam pemerintahan dihasilkan melalui dialog atau diskusi yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat sipil atau partai politik serta kelompok masyarakat lainnya. Adapun keseimbangan hak dan kewajiban. Keseimbangan hak dan kewajiban ini dalam sistem demokrasi Pancasila yaitu hak individu diimbangi dengan Pancasila. Kewajiban sosial. Nah, setiap warga negara memiliki hak yang dijamin oleh pemerintahan. Kemudian ada kebinekaan dan pluralisme. Nah, kebinekaan pluralisme ini dalam Pancasila itu memandang keberagaman sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dihormati. Dalam sistem demokrasi Pancasila, penting untuk mengedepankan berbagai prinsip kebinekaan dan pluralisme yang melibatkan pengakuan terhadap beragam
suku, agama, bahasa, dan budaya lainnya di Indonesia. Nah, hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan upaya untuk mencegah diskriminasi atau intoleransi. Nah, kemudian ada partisipasi politik. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila mendorong partisipasi politik yang aktif dari masyarakat. Partisipasi politik itu dapat dilakukan dengan melalui misalnya pemilihan umum atau partisipasi dalam organisasi politik, pengajuan pendapat dan masukan kepada pemerintah, serta juga melalui aksi kegiatan masyarakat sipil. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan dalam negara. Adapun pengakuan penegakan hukum, yaitu berbagai prinsip ini penegakan hukum yang adil dan harus merata menjadi bagian integral dari sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Hukum harus berlaku untuk semua tanpa pandang bulu, termasuk para pemimpin dan wakil rakyat. Kemudian dan keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum yang independen dan profesional menjadi penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu pendidikan demokrasi. Nah, sistem dinamika dalam demokrasi Pancasila juga menekankan bahwa pentingnya pendidikan demokrasi di berbagai semua tingkatan, mulai dari pendidikan formal di sekolah hingga pendidikan informal di masyarakat. Pendidikan demokrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi, hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta berpartisipasi dalam politik yang bertanggung jawab. Jadi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ini yaitu bahwa bahwa sistem ini menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi yang universal dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan ideologi Indonesia. Dalam sistem ini bahwa kedaulatan rakyat atau perlindungan hak asasi manusia dan berbagai pemilihan umum atau musyawarah untuk mencapai mufakat keseimbangan kewajiban, kebinekaan atau pembagian kekuasaan, partisipasi politik, penegakan hukum, dan pendidikan demokrasi merupakan penting yang diterapkan dalam sistem dinamika demokrasi Pancasila. Nah, ini kan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kepentingan rakyat, serta menjaga kestabilan dan kerukunan dari Indonesia. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dalam tugas ini sebagai ujian akhir semester. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.